Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sukmawati dari Prodi D4 Rekam Medis semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sertifikat medis penyebab kematian. Oke, kita mulai ya. Di sini ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sertifikat medis kematian? Sebelum ke penjelasan tentang sertifikat medis penyebab kematian, kita harus tahu nih, pencatatan kematian itu apa sih? Nah, pencatatan kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register dalam instansi pelaksanaan untuk pengelolaan data kependudukan. Sertifikat medis penyebab kematian merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam pelaksanaan pencatatan kematian. Menurut Hatta, tahun 2011, sertifikat medis penyebab kematian adalah sertifikat medis yang berisi tentang identitas seseorang, penyebab-penyebab yang menyebabkan orang tersebut mengalami kematian. Nah, di dalam sertifikat penyebab kematian terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada logo rumah sakit yang berada di pojok kiri atas. Kemudian ada nama rumah sakit yang terletak di bagian tengah. Kemudian ada RM61. Nah, RM61 ini merupakan nomor rekam medis dari berkas surat kematian atau sertifikat kematian. Kemudian ada rahasia. Nah, rahasia ini yang dimaksud adalah bahwa sertifikat kematian ini bersifat rahasia, hanya boleh dilihat oleh petugas yang bersangkutan dan keluarga. Ya. Kemudian di situ juga ada bulan atau tahun meninggalnya jenazah. Kemudian ada juga nomor urut kematian jenazah. Setelah itu juga ada nomor rekam medis pasien. Kemudian ada identitas jenazah. Yang pertama ada nama lengkap, kedua ada pangkat atau NPT, kemudian ada nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga, jenis kelamin, tempat tanggal lahir serta umur, agama, alamat tempat tinggal, status kependudukan, hubungan dengan kepala rumah tangga, waktu meninggal, baik tanggal, bulan, tahun, dan jamnya, kemudian tempat meninggal, di rumah sakit, puskesmas, rumah tempat tinggal, atau bisa meninggal karena di perjalanan atau kecelakaan. Kemudian, keterangan khusus kasus kematian di rumah atau lainnya. Yang pertama yaitu status jenazah. Status jenazah dibagi menjadi dua, belum dimakamkan atau belum dikremasi. Yang kedua yaitu telah dimakamkan atau telah dikremasi. Itu diberi tanggal, bulan, serta tahun. Kemudian ada nama pemeriksa jenazah. Ini biasanya dilakukan oleh dokter. Yang ketiga yaitu waktu pemeriksaan jenazah. Waktu pemeriksaan jenazah ini diberi tanggal, bulan, tahun, serta pukul berapa jenazah tersebut diperiksa. Kemudian ada penyebab kematian. Penyebab kematian dibagi menjadi dua, dasar diagnosis dan kelompok penyebab kematian. Untuk dasar diagnosis dapat dilihat dari rekam medis pasien, pemeriksaan luar jenazah, otopsi forensik, otopsi medis, otopsi verbal, dan surat keterangan lainnya. Yang kedua yaitu kelompok penyebab kematian. Kelompok penyebab kematian dibagi menjadi dua, yaitu penyakit atau gangguan dan cedera. Untuk penyakit atau gangguan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada penyakit khusus, penyakit menular, penyakit tidak menular, gangguan maternal berupa kehamilan, persalinan, dan infak, gangguan perinatal, gejala, tanda, dan kondisi lainnya. Untuk cedera dibagi menjadi 3. Yang pertama ada
cedera kecelakaan lalu lintas, cedera kecelakaan kerja, dan cedera lainnya. Kemudian ada dua tanda tangan. Yang pertama ada di samping pojok kiri bawah. Itu merupakan tanda tangan dari keluarga almarhum. Yang kedua yaitu tanda tangan di kanan pojok bawah, yaitu tanda tangan dokter yang menerangkan atau dokter yang menangani jenazah tersebut.